Halo, selamat siang kawan-kawan yang ada di seluruh pelosok tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmadi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Melongo. Kali ini saya akan membuat video tentang supervisi akademik, koneksi antar materi modul 2.3. Pengertian coaching di sini adalah bentuk kemitraan bersama klien antara coach dan coachee ini saling bertukar pikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki antara satu dengan yang lain. Tujuan coaching di sini menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau mengatasi tantangan atau masalah yang dihadapi secara mandiri. Proses coaching dalam dunia pendidikan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru sesama guru atau juga bisa antara guru dengan murid. Dengan memberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan si coach ini berperan sebagai pamong untuk memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar rekan atau murid tidak kehilangan arah. Proses coaching dikatakan berhasil apabila murid atau guru ini bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Paradigma berpikir coaching ada beberapa. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang yang baru yang akan ada di masa depan. Prinsip coaching ini bersifat sebagai kemitraan, sebagai proses kreatif, dan memaksimalkan si coachee. Kompetensi inti dari coaching ada 3 tahap, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam alur percakapan ini harus memuat alur tirta. Yang pertama, tujuan. Si coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, menggali atau memetakan masalah yang akan dibicarakan. Terus yang ketiga, rencana aksi. Coach dan coachee mengembangkan ide untuk alternatif atau solusi dari penyelesaian rencana aksi tadi. Terus yang keempat, tanggung jawab. Coach beserta coachee berkomitmen akan langkah selanjutnya akan dilakukan seperti apa. Dalam proses percakapan ini nanti akan timbul emosi-emosi yang akan dirasakan baik untuk si coach maupun si coachee. Yang pertama, coach dan coachee merasa senang. Yang kedua, coach dan coachee bersyukur atas masalah yang bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, semangat mereka bertumbuh untuk hal baik ke depan. Hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran. Guru kadang melakukan coaching pada siswa yang bermasalah dengan pemahaman dan kedisiplinan. Dalam hal ini, guru memberikan arahan kepada murid yang mengenai masalah atau terlibat dengan masalah. Semisal pada gambar, terdapat seorang murid yang datang terlambat. Pada proses itu, guru langsung melakukan tindakan coaching untuk pengarahan dan mencari masalah serta penyelesaian.
Hal yang perlu diperbaiki dalam proses belajar, guru perlu melakukan coaching pada siswa yang bermasalah dengan bakat dan minat, dan juga hubungan sosial dengan temannya. Jadi dalam hal ini, guru menemukan masalah murid supaya masalahnya bisa selesai sesuai dengan keinginan murid, tanpa harus ada penekanan terhadap murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi dalam proses coaching hasilnya akan menumbuhkan sikap empati kepada coachee. Yang kedua, menumbuhkan pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan kompetensi pedagogik. Yang keempat, menumbuhkan kompetensi sosial. Dan yang kelima, menumbuhkan kompetensi kepribadian. Dalam proses coaching ini nanti tidak hanya cukup dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru di sekolah, tetapi bisa saja guru bercoaching dengan rekan sejawat atau bercoaching dengan murid untuk menggali lebih jauh tentang masalah yang dimiliki oleh si coachee dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dalam gambar ini terlihat seorang coach ini dia berkomunikasi dengan coachee yang tak lain tak bukan yaitu sesama guru dan guru terhadap murid. Nah, ini akan menumbuhkan kolaborasi kalau yang dilakukan bersama guru dan yang dilakukan bersama murid akan menumbuhkan kesadaran. Nah, setelah semua itu terjadi, maka akan tercapainya sebuah. Adapun tantangan dalam proses coaching, di sini tentunya pasti ada tantangan. Yang pertama, mungkin rasa segan untuk coaching jika coachingnya ini lebih senior. Terus yang kedua, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tentang coaching. Jadi proses coaching di sini kita harus memahami materi terlebih dahulu, memahami alurnya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, perasaan kurang percaya diri sebagai coach. Ini jelas terkait dengan poin yang pertama tadi, apabila proses coaching ini melibatkan guru senior. Solusi alternatif terhadap tantangan yang diidentifikasi, yaitu menanamkan pemikiran bahwa belajar dan berbagi bisa dari mana saja, termasuk dari guru yang lebih muda. Jadi sumber referensi ini tidak hanya guru senior, tetapi kita bisa melihat atau meniru dari guru yang junior. Mempelajari literasi tentang coaching. Dan yang ketiga, menanamkan bahwa coaching adalah suatu proses perubahan diri untuk menjadi lebih baik dengan terus belajar. Hubungan keterkaitan dengan masa lalu, proses coaching ini memberikan hukuman pada murid yang melakukan pelanggaran tanpa melakukan tindakan coaching. Kadang melabel murid yang sering melakukan pelanggaran, kurang percaya diri dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat. Sebelum kita mempelajari proses coaching yang benar, pengalaman di masa lalu seperti inilah yang kita alami. Penerapan di masa mendatang, proses coaching ini dilakukan kepada murid yang mempunyai permasalahan. Guru melakukan coaching dengan murid apabila murid ini mendapati masalah. Yang kedua, tidak melabel murid yang sering melakukan pelanggaran. Jadi kita tidak serta-merta melabeli anak ini dengan penuh masalah.
Yang ketiga, melakukan proses coaching dengan rekan sejawat yang mengalami permasalahan. Dalam proses yang ketiga ini, kita mencari rekan yang ada masalah dan kita membantu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari, yaitu proses coaching dapat menumbuhkan kesadaran diri dari pribadi untuk berbudaya positif. Proses coaching merupakan tindak lanjut dari supervisi akademik. Coaching sebagai perwujudan proses menuntun murid untuk mencapai keselamatan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan proses coaching, ini kita bisa mencari sumber referensi dari orang lain, dari bahan ajar yang lain, dari internet, dari buku, dan lain sebagainya. Coaching dapat mengeluarkan potensi diri seseorang. Coaching dapat membantu pengambilan keputusan. Coaching sebagai persiapan menghadapi masa depan. Coaching dapat membantu karyawan untuk menentukan metode kerja, menentukan target kerja, rencana kerja, dan lain sebagainya. Dari informasi tadi, kita bisa menciptakan keempat hal itu. Demikian yang bisa saya tampilkan dalam tugas koneksi antar materi model supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu bersemangat,